Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang di hari Kamis ya, di pembelajaran 2. Nah, untuk hari ini nanti kalian akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga ya. Untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 2 maksud Ustadz kelompok 2 ya, yang hari ini jadwalnya daring dan belajar di rumah ya. Maka kalian bisa menyimak video dari Ustadz ya, nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya, seperti kelompok 1 ya yang luring di sekolah. Dan untuk yang belum bisa hadir di sekolah ya, yang belum bisa mengikuti luring di sekolah, kalian bisa menyimak juga video dari Ustadz ya, nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Dan sebelum kalian mengerjakan tugasnya ya, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat. Oke, setelah kalian berdoa, kalian buka buku tematiknya ya, halaman 77. Di situ ada peta persebaran padatan penduduk di Indonesia. Ya, anak-anak bisa lihat dan amati ya di buku tematik kalian, atau bisa juga di video ini. Oke, dari yang warnanya hijau tua, nah ini menyimbolkan ya bahwa di situ kepadatan penduduknya ya kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya. Di peta itu disimbolkan di Provinsi Papua ya, nah, Provinsi Papua Barat ini ya. Pulau Papua termasuk ya, penduduknya sedikit ya, penduduknya paling sedikit yang ada di Indonesia. Kemudian yang sedang ya ada di Pulau Sumatera yang warna kuning ini ya, Sumatera Utara ya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara ya. Ini penduduknya sedang ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, pas ya. Nah, kemudian yang warnanya merah atau oranye ya, nah ini penduduknya paling banyak atau padat ya. Di situ ya ada di Pulau Jawa ya dan Pulau Bali ya, itu penduduknya paling padat ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, penduduk Indonesia ini belum merata ya, masih mengumpul ya, mengumpul di Pulau Jawa ya, belum merata ke pulau-pulau yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah anak-anak mengamati persebaran kepadatan penduduk di wilayah Indonesia, nah sekarang kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ya, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia ya? Tadi ya anak-anak menyimak ya dan mengamati bahwa Pulau Jawa yaitu paling padat penduduknya ya, terutama di Provinsi DKI Jakarta itu paling padat ya. Untuk nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, tadi Pulau Papua ya, itu kurang dari 10 orang ya per kilometer perseginya ya, paling sedikit penduduknya di Indonesia. Nah, nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung ya? Provinsi Lampung tadi disimbolkan warna krem ya. Nah, itu sekitar 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Ya, itu jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung. Nah, untuk nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, Papua Barat tadi itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya. Ini paling sedikit ya. Nah,
kepadatan penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir ya, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu ya. Nah, tempat tinggal kita itu di Pulau Jawa ya, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, Provinsi Jawa Tengah ya tadi itu lebih dari 1299 km persegi ya. Nah, anak bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing ini ya, jawaban dan pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi di halaman 78 ya. Tadi itu persebaran penduduk di Indonesia. Nah, sekarang ya, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku ya. Coba kita amati persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Tadi persebaran penduduk, ini ada persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Sangat beragam ya. Nah, selain suku bangsa ya, Indonesia juga mempunyai keberagaman yang lain seperti keberagaman agama ya. Kemudian ada keberagaman pakaian adat ya. Kemudian ada lagi keberagaman rumah adat ya. Kemudian keberagaman makanan ya. Makanan khas daerah. Dan juga keberagaman senjata khas daerah, itu juga termasuk keberagaman ya yang ada di Indonesia ya. Jadi kita harus bersyukur ya menjadi penduduk atau warga negara Indonesia ya. Jadi kita akan mempelajari tentang suku-suku ya. Di situ ada beberapa suku yang Ustadz contohkan yang ada di Indonesia. Misalnya ada suku Gayo, ini berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya. Kemudian ada suku Baduy, ini dari Jawa ya. Kemudian ada suku Ambon, ini dari Maluku ya, suku Ambon. Kemudian ada suku Batak, ini dari Sumatera. Kemudian suku Minang, ini juga dari Sumatera ya. Ada suku Jawa, ini dari Pulau Jawa ya. Ada suku Madura ya, dari Pulau Jawa, dari Pulau Madura ya maksudnya. Kemudian suku Asmat ya, ini dari Pulau Papua ya, suku Asmat. Selain suku Asmat ada juga suku Dani, itu juga termasuk suku yang ada di Pulau Papua. Kemudian ada suku Bugis ya. Suku Bugis ini berasal dari Sulawesi ya, tepatnya di Sulawesi Selatan ya. Nah, kemudian selain suku Bugis ada juga suku Toraja ya. Terakhir ada suku Melayu, ini dari Sumatera ya. Selain ini juga ada lagi suku-suku yang lain ya, yang ada di Indonesia ya. Misalnya ada suku Dayak ya, itu juga dari Indonesia ya. Oke, selain suku ya tadi ada keberagaman lain ya, yaitu keberagaman senjata khas daerah. Nah, ini ada rencong ya dari Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada karih dari Sumatera Barat, kujang dari Jawa Barat ya, golok dari DKI Jakarta ya, keris ya dari Jawa Tengah dan juga dari Bali ya. Dan yang terakhir itu ada pisau belati ya dari Papua ya. Nah, anak-anak bisa tulis ya di buku kalian masing-masing ya. Seperti kelompok 1 tadi juga menulis ini senjata khas daerah yang ada di Indonesia ya. Tidak usah digambar, nggak apa-apa ya, langsung ditulis saja nama senjatanya dan juga nama tempatnya ya. Oke, setelah tadi ada suku, kemudian senjata, yang terakhir ini ada rumah adat yang saya contohkan di video ini ya. Ada banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia ya, itu contoh-contohnya ya, sangat beragam dan unik ya. Ini juga masih ada lagi ya, rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, tadi kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas ya. Tadi petanya ada persebaran penduduk ya, sama persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berikut.
Oke, caranya dengan memasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis ya. Kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Nah, jika kalian punya buku tematik sendiri, kalian bisa tulis di situ ya, bisa menarik garisnya di situ. Oke, yang pertama ini ada Pulau Jawa ya. Nah, Pulau Jawa kira-kira pakaian adatnya yang mana ya? Nah, Pulau Jawa ini pakaian adatnya yang ini ya, batik ya. Ini Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera. Nah, ini ya suku bangsanya ya dengan pakaian adatnya. Kemudian Kalimantan ya, ini cirinya yaitu dengan ya ini membawa tameng ya dan senjatanya ya. Ini dari Kalimantan. Kemudian dari Sulawesi ya. Nah, ini ya suku Toraja ya dari Sulawesi. Anak-anak bisa diingat-ingat ya suku-sukunya dan pakaian adatnya ya, ciri-cirinya diingat-ingat. Nah, tadi itu kemudian selanjutnya ada Provinsi Papua. Ya, Provinsi Papua ya. Ini ya kalau tidak salah Provinsi Papua, ya betul ya. Ini adalah pakaian adat dari Provinsi Papua ya, suku Asmat ataupun suku Baduy ya. Kemudian ada NTT ya dan NTB. Ini suku bangsanya dan pakaian adatnya. Ada Maluku ya. Nah, ini pakaian adat yang ada di sana. Terakhir ada Bali ya dengan tari piringnya yang dicontohkan ya. Nah, itu tadi ya pasangan antara pulau dengan suku bangsanya ya. Nah, tadi selain keberagaman suku bangsa ya, Indonesia juga dianugerahi agama ya, keberagaman agama. Nah, saat ini itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ya dan dianut oleh masyarakat kita, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu dan agama Konghucu ya. Ada 6, diingat-ingat ya. Dan Islam itu menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini mayoritas ya masyarakatnya itu beragama Islam ya. Walaupun mayoritas beragama Islam, tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya antar pemeluk agama yang lain. Oke ya, kita masuk ke latihan soalnya. Anak-anak jawab dengan caranya yaitu dengan menjawab menjawab jawabannya saja ya, ditulis jawabannya saja ya. Soalnya tidak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung tulis jawabannya saja. Ini untuk soal nomor 1 ya. Pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya adalah pulau apa ya? A. Pulau Sumatera, B. Pulau Jawa, C. Pulau Kalimantan, atau D. Pulau Papua. Nah, tadi sudah dijelaskan ya atau digambarkan ya melalui petanya tadi ya. Nah, untuk nomor 2 ya, pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah pulau apa? A. Pulau Sumatera, B. Pulau Jawa, C. Pulau Sulawesi, dan D. Pulau Papua ya. Yang paling sedikit ya yang mana? Oke, untuk nomor 3 ini jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ada berapa? Kira-kira ada berapa orang ya di buku tadi di halaman 77 ada itu ya. Provinsi Sumatera Utara itu simbolnya tadi warnanya kuning ya. Ya, simbolnya itu warnanya kuning ya. Penduduknya itu tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, pas ya, warna kuning. Nah, kira-kira yang mana? Dari A sampai D. Nah, untuk nomor 4, nah ini gampang ya. Indonesia terdiri dari titik-titik ya. A. Satu suku, B. Sedikit suku, C. 100 suku, atau D. Banyak suku ya. Nomor 5. Berikut suku yang ada di Pulau Jawa adalah suku apa saja ya. Nah,
Di situ disebutkan A suku Sunda, atau B suku Asmat, atau C suku Minang, atau D suku Batak ya, yang mana yang termasuk suku yang ada di Pulau Jawa. Oke, nomor 6. Nah, ini ada beberapa suku yang ada di Pulau apa ya? Ini sukunya yaitu suku Dani, suku Asmat, dan suku Amume. Itu berasal dari pulau apa ya? Nomor 7. Selain keberagaman suku bangsa ya, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama ya. Saat ini itu diakui oleh pemerintah ada titik-titik agama yang dianut oleh masyarakat. Ya, ada berapa agama ya di situ ya. Oke, nomor 8 ya, ini gambar apa ini ya? Senjata tradisional di samping merupakan senjata khas daerah mana ya? Tadi di video ini ya, di sebelum soal itu ada ya, senjata apa ini ya, dan berasal dari daerah mana. Nomor 9, nah ini ya, soalnya bentuknya isian. Pulau Jawa termasuk pulau yang paling padat penduduknya atau yang paling banyak penduduknya ya. Di Pulau Jawa ya, provinsi yang paling padat penduduknya itu adalah provinsi mana ya? Dari provinsi Banten, atau provinsi Jakarta, atau provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, atau Yogyakarta ya. Kira-kira yang mana yang termasuk provinsi yang paling padat penduduknya di Pulau Jawa? Dan nomor terakhir ya, gambar apa ini ya? Gambar di samping merupakan pakaian dan rumah adat daerah mana ya? Anak-anak bisa amati ya, daerah mana itu. Di tadi penjelasan juga ada ya gambarnya. Oke, ada 10 soal latihan ya, dengan muatan IPS ya. Coba kalian kerjakan dengan teliti ya. Oke, setelah kalian mengerjakan soal ini ya, kita lanjut lagi di halaman 84 ya. Nah, itu ada 5 sila ya. 5 sila Pancasila. Nah, kita lihat bacaannya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu, nah, atau bersama dengan orang tuamu yang ada di rumah ya, bisa minta bantuan orang tua kalian ya, yaitu dengan membandingkan nilai-nilai luhur setiap silanya yang ada di dalam Pancasila ya. Di situ ada 5 sila dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya ya. Misalnya Ustadz contohkan yang nomor 1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, nilai luhurnya misalnya itu saling menghargai ya. Nah, menciptakan sikap saling menghargai ya. Menghargai apa? Menghargai kebebasan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kita harus saling menghormati atau menghargai ya antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain ya. Contoh yang lain misalnya tidak memaksa ya, tidak memaksa teman kita atau orang lain untuk memeluk agama yang sama dengan kita ya, itu juga tidak boleh ya. Nah, itu contoh nilai-nilai luhur yang ada di sila pertama. Nah, untuk sila yang kedua sampai yang kelima coba anak tulis ya, bentuk nilainya seperti apa ya. Oke, selanjutnya halaman 85. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Nana tidak boleh meniru ya perilaku yang dicontohkan ini ya. Misalnya yang ada di lingkungan sekolah ya, perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, atau perilaku yang tidak boleh ditiru. Misalnya memilih teman hanya kaya saja, itu juga tidak boleh.
tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Ini juga perilaku yang tidak sesuai ya. Menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera ataupun mengejek teman, yaitu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ya. Dan anak-anak juga harus ya tidak mengikuti ya perilaku itu. Selain lingkungan sekolah ada lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah ada beberapa perilaku yang tidak patut untuk kita tiru ya. Misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan ya, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga ya, berbohong ya, itu juga perilaku yang tidak patut kita tiru ya. Terakhir di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan masyarakat juga ada perilaku yang tidak patut kita tiru ya. Misalnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit ya. Melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, itu juga nggak boleh. Minum minuman keras dan berjudi, nah itu juga tidak patut kita tiru. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda atau rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, mengenai teman, melakukan kekerasan ya, itu perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kita harus hindari perilaku itu ya. Terakhir halaman 86 ya, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini faktor-faktornya ya, yaitu satu, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Nilai-nilai Pancasila tentunya ini ya. Kemudian wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan ya. Kemudian yang ketiga, letak geografis yang strategis. Kemudian besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan ya, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Itu ada beberapa faktor ya yang menjadikan kita semakin bangga ya menjadi warga negara Indonesia ya. Baik, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil ya, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni ya, dari Sabang sampai Merauke. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru ini menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya, pembelajaran 3. Alhamdulillah kita sudah menyimak ya video ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak video ini, dan jangan lupa tugasnya ya. Yang pertama ada anak mengerjakan latihan soal ya. Ada 10 latihan soal di situ. Kemudian yang kedua menuliskan ya nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, itu tugasnya untuk hari ini ya. Dan jangan lupa sholat duhanya ya, yang tadi belum sholat duha, jangan lupa sholat duha. Semoga kalian terus istiqomah ya dalam melaksanakannya. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.